Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka lagi walaupun melalui mekanisme asinkron dengan video ini. Besar harapan saya dengan adanya video ini dapat membantu Mas Mbak semua untuk memahami materi bahasan kita. Sebelum itu, mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua senantiasa dalam kondisi baik dan semoga dalam kondisi sehat. Kemudian tanpa kita juga berdoa bahwa semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita, memudahkan kita untuk menuntut ilmu dan kita semua dikaruniakan kefahaman. Jadi, Mas semua, materi kita pada kesempatan kali ini adalah fungsi single variable. Bagian yang kedua yaitu identifikasi fungsi konveks dan konkave. Nah, ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya yaitu kriteria optimalitas. Adapun kompetensi yang diharapkan dari pertemuan kali ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi kriteria optimalitas pada fungsi single variable. Kemudian mampu menentukan area konveks dan area fungsi konkave dari sebuah fungsi. Jadi area konveksnya mana, area konkavenya mana. Kemudian menentukan area decreasing dan increasing dari sebuah fungsi. Baik, di bagian pertama saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan properti fungsi konveks. Jadi, suatu fungsi dengan n variabel fx itu didefinisikan sebagai set konveks D. Dikatakan konveks jika dan hanya jika untuk sembarang dua titik x1 dan x2 dalam rentang D itu dan lambdanya nanti berada di antara 0 hingga 1, maka f lambda x1 plus 1 min lambda x2 lebih besar dibandingkan fx1 plus 1 min lambda fx2. Nah, ini adalah properti untuk fungsi konveks. Kemudian masih selanjutnya kita akan membahas properti fungsi konveks. Garis yang menghubungkan dua titik sembarang yang terletak dalam kurva selalu berada pada atau di atas kurva di antara dua titik tersebut. Jadi, kalau Mas Mbak berada di mempelajari atau mengamati fungsi konveks, nanti jika Mas Mbak melakukan atau mengambil dua titik kemudian dihubungkan dengan suatu garis, maka garis yang terbentuk itu akan selalu berada di atas kurva garis, kurva fungsi. Kemudian slope atau turunan pertama dari fx increasing atau tidak decreasing ketika x-nya naik. Jadi maksudnya slope atau turunan pertama itu maksudnya garis singgung luar. Slope itu adalah garis singgung luar. Jadi Mas Mbak kalau mengambil sebuah titik kemudian membuat garis singgung luarnya dari fungsi fx tersebut, maka selalu decreasing ketika x-nya bertambah. Karena fungsinya konveks itu terbuka ke bawah seperti ini, maka ketika x-nya bergeser lebih besar, x-nya slope-nya itu akan selalu increasing, tegak, atau berada di kuadran 1 atau 3, tangannya positif. Baik, kemudian turunan kedua dari fx itu selalu non negatif untuk semua x dalam interval tersebut. Jadi, nah ini properti yang selanjutnya ada. Ini perlu diperhatikan dengan sesama bahwa pada fungsi konveks turunan keduanya selalu non negatif. Jadi kalau dia negatif maka dia bukan pada fungsi konveks pada turunan kedua. Kemudian selanjutnya properti selanjutnya adalah linear approximation dari fx pada sembarang titik di dalam interval tersebut selalu underestimate nilai fungsi aslinya. Maksudnya kalau kita melakukan linear approximation atau perkiraan nilai menggunakan linear atau linear, maka nilainya akan selalu di bawah fungsi aslinya, nilai aslinya, underestimate. Kemudian yang kelima selanjutnya adalah untuk suatu fungsi konveks, jika terdapat titik stasioner, lokal minimumnya itu otomatis akan menjadi global minimum. Jadi kalau karena dia terbuka ke bawah, titik stasioner yang ada itu akan selalu jadi global minimum. Maksudnya ada lagi yang lebih rendah nilainya dibandingkan titik tersebut. Baik, ini adalah properti dari fungsi konveks. Selanjutnya ini adalah penjelasan grafik berkaitan dengan properti yang tadi kita jelaskan, bahwa jika Mas Mbak mengambil dua titik, kemudian dua titik tersebut dihubungkan, dalam hal ini
yang diambil adalah titik ini X1 dan X2, kemudian dihubungkan dengan suatu garis, maka dia akan selalu berada di atas kurva fungsinya. Baik, itu adalah properti yang tadi sudah kita bahas. Ini adalah ilustrasi grafiknya. Yang selanjutnya inilah yang kita sebut sebagai linear approximation dari fx pada sembarang titik dalam interval tersebut selalu underestimate. Jadi linear approximation itu letaknya di ini ya, di luasan ini. Itu selalu di bawah kurvanya, berarti selalu lebih kecil ya, mungkin lebih besar. Baik, itu adalah properti berkaitan dengan fungsi convex. Nah, nanti sebaliknya Mas Mbak ya, kalau pada fungsi concave ya berarti selalu di atasnya, jadi overestimate. Kemudian yang properti ini kalau convexnya selalu di atas garisnya, garis hubung dua titik. Nanti kalau concave sebaliknya selalu di bawah garis kurva. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara mengidentifikasi fungsi convex dan concave? Untuk membedakan atau mengidentifikasi di manakah fungsi convex dan concave dari sebuah fungsi, maka cara yang bisa dilakukan adalah menurunkan fungsi tersebut pada turunan kedua. Kemudian dari turunan kedua ini diidentifikasi bahwa fungsi convex concave dulu, concave itu berada pada turunan kedua negatif atau kurang dari 0 pada semua nilai, pada semua rentang ya. Sedangkan fungsi convex itu terdapat pada bagian fungsi yang menghasilkan turunan kedua lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau turunan keduanya positif, disitulah letak fungsi area fungsi convex. Kalau concave-nya negatif ya. Sekali lagi, untuk mengidentifikasinya berada pada turunan kedua. Jadi kalau turunan keduanya positif dia convex, kalau turunan keduanya negatif disitulah letak fungsi concave. Baik, ini bagian penting karena ini prinsip identifikasinya berada di poin ini. Jadi pada turunan kedua, sekali lagi saya ulangi, untuk mengidentifikasi itu pada turunan kedua, kalau convex itu turunan kedua positif, kalau concave pada turunan kedua negatif. Baik, kemudian yang selanjutnya kita lakukan adalah identifikasi area increasing dan decreasing. Sebagaimana Mas Mbak ketahui, area increasing dan decreasing ini terjadi ketika ada beberapa hal. Jadi untuk mengidentifikasi area increasing atau decreasing itu, untuk mengidentifikasinya ditinjaunya dari kiri ke kanan atau dari arah sumbu X negatif ke sumbu X positif yang lebih besar, dia gitu ya. Jadi dari sumbu X negatif ke sumbu X positif itu arah tinjauannya. Kemudian area decreasing itu diartikan sebagai area menuju titik minimum. Jadi kalau ada titik minimum, nah ini maka menuju ke titik minimum itulah decreasing. Atau setelah titik maksimum. Jadi kalau maksimum itu seperti ini, nah setelahnya titik maksimum itulah area decreasing. Sedangkan area increasing itu diartikan sebagai area menuju titik maksimum. Jadi kalau ada titik maksimum, titiknya titik sasarannya di atas, maka jadi kalau minimum itu seperti ini ya Mas Mbak. Nah ini menuju titik minimum, ini decrease nih, turun nih, ya, ini turun menuju titik minimum, ini titik minimum. Nah ini maksimum di sini. Oke, jadi decrease turun itu letaknya menuju minimum atau setelah maksimum. Sedangkan fungsi area increasing itu setelah minimum, nah ini increase, ini decrease, menuju maksimum ini juga increase. Baik, jadi decrease itu menuju minimum atau setelah maksimum, sementara increase itu setelah minimum atau menuju maksimum. Baik, ini mengidentifikasi area increase dan decrease. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Harapannya dengan beberapa contoh soal yang kita bahas pada video ini semoga bisa menjadi ilustrasi dan membantu
Anda semua untuk paham materi yang diajarkan. Baik, di sini ada fungsi maksimum ya pada interval sekian. Nah, sekarang kita ingin menjawab. Sebagaimana sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, untuk menyelesaikan ini yang pertama adalah diterapkan syarat perlu untuk mencari titik stasioner. Bagaimana caranya? Turunan fungsinya diturunkan pada turunan pertama, yaitu min 3x kuadrat plus 6x plus 9 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan min 3x x min 3 ini min 3 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan x sama dengan min 1 atau x sama dengan 3. Nah, ini titik stasioner ya, kandidanya ada dua, min 1 dan 3. Kemudian kita golongkan ini. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan syarat cukup. Syarat cukup itu didapatkan pada turunan kedua. Kita turunkan fungsi sampai nilainya tidak negatif, dx kuadrat, yaitu min 6x plus 6. Kita substitusi nilai titik stasioner ini min 1 dan 3. F double aksen min 1 itu sama dengan min 6 dikalikan min 1 plus 6. Jadi plus 12 min 6 dikalikan min 1 itu plus 6 tambah 6 sama dengan 12. Nah, sudah diketahui ini. Kemudian F double aksen 3 itu sama dengan min 6 dikalikan 3 ditambah 6 sama dengan min 12. Sehingga titik min 1 itu minimum, yang ini maksimum. Nah, baik, nah ini sudah diketahui. Nah, ini ilustrasi grafiknya ya, Mas Mbak. Min 1 itu minimum, 3 itu maksimum. Betul ya, sesuai ya. Baik. Selanjutnya yang akan kita lakukan sekarang adalah identifikasi convex atau concave. Nah, baik. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan turunan kedua, d kuadrat f dx kuadrat atau f double aksen sama dengan f double aksennya ini min 6 x plus 6, tapi harus ada sama dengan 0 untuk batasnya. Maka fungsi ini min 6x sama dengan min 6 atau x sama dengan 1. Nah, ini batasnya. Dan kita cari areanya, batasnya itu 1. Maka kalau x-nya itu 0, maka ini areanya menjadi positif. Kalau x-nya 10, misalnya kita ambil yang ruas kanannya 1, ini batasnya, thresholdnya itu 1, maka kita ambil ruas kirinya mana, kita uji coba di sini. Misalkan x-nya 10, maka min 60 plus 6 itu di sini negatif. Nah, baik. Maka area convex itu berada pada yang positif, berarti x kurang dari 1. Sedangkan concave itu berada pada x lebih besar sama dengan 1. Seperti ini ya, Mas Mbak. Kemudian sekarang increase decrease. Identifikasi increase area increase ataupun decrease. Baik, sekarang increase dulu. Maaf, decrease dulu aja ya. Decrease. Nah, ini kalau decrease tadi sesuai definisinya menuju minimum atau dari maksimum. Nah, baik. Sekarang ini titik minimum, minimumnya 1 ya. Maka decrease-nya itu areanya adalah min 2, mulai min 2 karena ada intervalnya mulai min 2 sampai 4. Maka decrease-nya itu min 2 x sampai dengan min 1. Nah, menuju titik minimum. Dan setelah maksimum, dan decrease-nya ya itu 3 x 4. Nah,
ini adalah area decrease, area turun. Jadi menuju minimum ini decrease, ataupun setelah maksimum ini juga decrease. Baik, sekarang dimanakah fungsi increase itu? Adalah fungsi setelah titik minimum. Di sini minimum, ini max. Setelah minimum atau menuju maksimum itu increase. Jadi sepanjang ini adalah fungsi increase. Nah, maka increase-nya adalah antara 1 X hingga X sama dengan 3. Inilah bagaimana cara kita mengidentifikasi. Hal ini terkonfirmasi Mas Mbak semua bahwa min 1 itu adalah titik minimum. Nah, betul, dia berada di area convex, di area X kurang dari 1. Jadi mulai X 1 ini, kalau ke kiri itu convex, ke kanan ya concave. Baik, nah, ini terkonfirmasi. Kalau titik stasionernya itu berada di fungsi convex, maka dia titik minimum. Kalau dia berada di titik concave, maka titik stasionernya adalah titik maksimum. Sini. Baik, ini adalah soal nomor 1, contoh soal nomor 1. Semoga bisa dipahami. Kemudian saya akan beranjak ke contoh soal nomor 2. Baik, soalnya adalah sebagai berikut. Ada fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 2. Maka untuk menyelesaikannya kita terapkan terlebih dahulu syarat perlu, itu df dx sama dengan 2x min 2 sama dengan 0, atau 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Baik, kemudian kita terapkan syarat cukup. Jadi saya sampaikan bahwa syarat perlu digunakan untuk mencari titik stasioner sehingga ketemu ini kandidatnya, titik optimum. Ya, x sama dengan 1 ini titik stasioner. Kemudian syarat cukupnya itu diturunkan lagi. D kuadrat F dx kuadrat sama dengan 2. Nah, maka karena ini nilainya statis 2, tidak ada variabel x. Jadi fungsi ini untuk sembarang nilai itu turunan keduanya selalu positif. Baik, karena dia selalu positif, maka kalau kita masukkan di sini f double aksen 1, maka nilainya tetap 2. Nah, maka titik stasioner ini x sama dengan 1 itu bisa kita nyatakan sebagai titik minimum. Baik, ya, titik minimum. Kemudian sekarang identifikasi convex atau concave. Gimana caranya? Dengan menggunakan turunan kedua, d kuadrat f atau dx kuadrat sama dengan f double aksen. Ini selalu 2, maka fungsinya fungsi ini fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 2 adalah fungsi convex untuk sembarang x. Jadi x-nya itu antara min tak hingga positif tak hingga, fungsinya akan selalu convex. Nah, baik, kalau dibuat grafik bentuknya seperti ini, Mas Mbak semua, titiknya itu pada x sama dengan 1, pada x sama dengan 1, baik, pada x sama dengan 1 di sini
ada X sama dengan 1, maka didapatkan nilainya adalah 1 juga di sini. Kemudian kalau X-nya sama dengan 0, maka nilainya 2. Begitu juga ketika X-nya 2, nilainya juga 2. Nanti kurvanya kira-kira bentuknya. Baik. Mana sini adalah 1. Nah, maka untuk mengidentifikasi area increasing decreasing, baik, sekarang kita cari area decreasing atau area menurun. Area menurun itu menuju titik minimum, maka area minimumnya itu antara berada pada X kurang dari sama dengan 1. Sementara area increasing itu pada X lebih dari 1. Baik, ini jawaban untuk soal nomor 2. Semoga bisa dipahami sobat semua. Dan selanjutnya kita beranjak ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3, sama seperti tadi, langkah kita yang perlu pertama kali kita lakukan adalah dengan menerapkan syarat perlu, dimana kita turunkan fungsi df dx sama dengan 3x kuadrat min 2x sama dengan 0. Maka bisa ketularkan x-nya, x sama dengan 3x min 2 sama dengan 0, maka x sama dengan 0 atau 3x sama dengan 2 atau x sama dengan 2 per 3. Ini syarat perlu, jadi titik sasarannya ada 2, x-barnya itu ada 2, yaitu 0 dan 2 per 3. Selanjutnya untuk mengidentifikasi titik apakah 0 dan 2 per 3 itu dengan menerapkan syarat cukup, yaitu dengan menurunkan fungsinya df dx kuadrat sama dengan 6x min 2. Kemudian kita substitusi nilai titik stasioner yang ada, yaitu f double aksen 0 itu kalau kita masukkan ke sini 0 itu 6 kalikan 0 min 2 sama dengan min 2. Kemudian f double aksen 2 per 3 itu sama dengan 6 dikalikan 2 per 3 min 2 sama dengan 2 positif. Maka x sama dengan 0 itu titik maksimum, sementara x sama dengan 2 per 3 itu adalah titik minimum. Kenapa demikian? Karena dia tidak sama dengan 0 pada turunan kedua. Yang 0 itu bernilai negatif, maka dia maksimum. Yang 2 per 3 itu bernilai positif, maka dia minimum. Baik. Selanjutnya sekarang kita identifikasi convex atau concave. Maka caranya adalah dengan menggunakan turunan kedua d kuadrat f dx kuadrat atau f double aksen, maka 6x min 2. Nah, sehingga 6x ini sama dengan kan 0 ya. Atau x sama dengan 2 per 6 atau 1 per 3. Baik, kita coba sekarang. Ini 1 per 3. Kita simulasikan kalau x-nya 0, maka positif negatif ya. Sementara kalau thresholdnya 1 per 3, maka kita coba nilai yang ada di luas kiri dan luas kanan. Kalau misalkan 1, 6 kali 1 ini positif. Nah, maka convex, area convex itu berada pada
X lebih besar sama dengan 1/3 dan konkave itu berada pada X kurang dari sama dengan 1/3. Baik, kalau dibuat fungsi kira-kira seperti ini, 0 itu titik maksimum 0,0, kemudian 2/3 itu nilai minimum 2/3 berarti ini. Nah, jadi bentuknya kira-kira seperti ini. Baik, nah, kalau sudah tahu profilnya kira-kira seperti itu, maka diidentifikasi ini area decrease atau increase, maka bagaimana? Pertama adalah decrease dulu. Decrease itu adalah area menuju titik minimum atau dari titik maksimum. Jadi berada di sini. Menuju titik minimum, ini titik minimum. Ini max 0. Nah, maka menuju minimum atau dari maksimum. Maksimumnya 0 sampai 2/3. Jadi decrease-nya itu antara 0 X hingga 2/3. Sementara increase-nya ini menuju maksimum atau setelah titik minimum. Nah, sini. Berarti pada X kurang dari sama dengan 0 dan X lebih besar sama dengan 2/3. Itulah area increase. Baik Mas Mbak, ini adalah barusan kita bahas 3 contoh soal. Semoga dengan 3 contoh soal tersebut dapat dijadikan ilustrasi materi bahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.